Salam, nama saya Margarita Metkono, kelas E semester 1, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat anak usia dini, hakikat pendidikan anak usia dini, dan landasan penyelenggaraan anak usia dini. Yang pertama, hakikat anak usia dini. Anak usia dini merupakan individu yang berbeda, unik, dan memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan tahapan usianya. Masa usia dini dari 0 hingga 6 tahun merupakan masa keemasan atau golden age, di mana stimulasi seluruh aspek perkembangan berperan penting untuk tugas perkembangan selanjutnya. Masa awal kehidupan anak merupakan masa terpenting dalam rentang kehidupan seorang anak. Pada masa ini, pertumbuhan otak sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat atau eksplosif. Pendidikan bagi anak usia dini adalah mempersembahkan upaya untuk merangsang, membimbing, mengasuh, dan mempersembahkan kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan anak. Pendidikan bagi anak usia dini merupakan sebuah pendidikan yang dilakukan pada anak yang baru lahir sampai 8 tahun. Pendidikan tahap ini memfokuskan pada psikal, kecerdasan, emosional, dan sosial pendidikan. Yang kedua, hakikat pendidik anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan olahraga sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Fungsi dan tujuan pendidikan anak usia dini. Yang pertama, fungsi PAUD. Membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya. Yang kedua, tujuan PAUD. Tujuan PAUD terdiri atas 2, yaitu yang pertama, membangun landasan bagi perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakep, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Yang kedua, mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial peserta didik pada emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang eduktif. Yang ketiga, landasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Landasan empiris. Yang pertama, landasan empiris. Landasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini ini berdasarkan atas realita pelayanan pendidikan anak usia dini di lapangan yang belum merata. Kurangnya pemerataan pendidikan ini tidak hanya ditemukan di daerah pedesaan, tapi juga beberapa kota besar. Tentu hal itu harus segera dibatasi mengingat pentingnya pendidikan anak yang akan memengaruhi masa depannya. Yang kedua, landasan yuridis. Landasan yuridis merupakan landasan pendidikan PAUD
yang didasarkan atas hukum. Dasar ini bisa dijadikan pijakan hukum yang meliputi undang-undang ataupun peraturan pemerintah. Salah satunya adalah Dasar Hukum Yuridis Pendidikan Anak Usia Dini yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Hukum ini fokus membahas mengenai sistem pendidikan nasional. Yang ketiga, landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan dasar penyelenggaraan PAUD yang erat kaitnya dengan hakikat pendidikan anak di usia dini. Landasan ini berfokus pada maksud dan tujuan terselenggaranya PAUD serta materi dan bentuk pengajaran yang diberikan. Dasar pengajaran ini bisa diberlakukan setelah mengenai seperti apa hakikat anak dalam pendidikan. Yang keempat, landasan psikologis. Landasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini selanjutnya didasarkan atas landasan psikologis anak. Dalam hal ini, ditekankan bahwa setiap anak didik memiliki keunikan dan karakteristiknya masing-masing. Hal inilah yang perlu diperhatikan dalam sebuah satuan pendidikan maupun tenaga pendidikan PAUD. Sesuai pendidikan yang tepat, pribadi anak akan terbentuk, terarah, serta potensinya akan berkembang, termasuk di antaranya pengarahan dan pengembangan minat maupun bakat yang dimiliki setiap anak didik. Yang kelima, landasan keilmuan. Landasan keilmuan merupakan dasar pentingnya pendidikan PAUD yang dilatar belakangi oleh penemuan para ahli di bidang anak usia dini. Landasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini berfokus pada pertumbuhan dan perkembangan anak dengan dasar kerangka keilmuan. Misalkan saja dari dasar pendidikan anak usia dini melalui kerangka keilmuan psikologis, etiologi, sosiologi, serta ilmu pendidikan anak. Ada pula kerangka keilmuan lain yang meliputi antropologi, kesehatan, gizi, neuroscience atau ilmu tentang perkembangan otak manusia, serta humaniora dan manajemen. Dan yang terakhir adalah landasan sosiologis. Landasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini didasarkan atas persiapan anak untuk menghadapi jenjang yang lebih tinggi. Bukan itu saja, tapi landasan ini juga berfokus pada kemampuan anak menjalin hubungan dalam suatu lingkungan. Baiklah, ini adalah penjelasan saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.